Shalom, 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 haleluya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Luar biasa, kita bisa kembali berada di minggu pertama di bulan Oktober ini. Tepatnya tanggal 2 Oktober tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah-tengah ibadah kita hari ini, terlebih saat kita akan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Bagi jemaat yang harus beribadah di rumah, sebagaimana layaknya saudara mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja, maka demikianlah persiapan saudara meski harus di rumah. Hormati kehadiran Tuhan, dan Tuhan juga akan melakukan sesuatu bagi saudara. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita dalam ibadah hari ini, mari izinkan Tuhan bicara terlebih dahulu secara pribadi kepada kita lewat pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-33, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Judul renungan kita hari ini, ditugaskan menjadi penjaga. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Sidang jemaat Tuhan, selain memberikan rumput dan air yang cukup dan melindungi dari binatang buas, tanggung jawab dari penjaga kambing domba adalah juga mengingatkan kambing dombanya dengan tongkat apabila kambing dombanya mulai berjalan sendiri menuju tempat yang berbahaya. Itulah gambaran tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Yehezkiel sebagai penjaga Israel. Tanggung jawab Yehezkiel adalah menyampaikan peringatan, teguran, nasihat dari Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka berbuat dosa. Jika Yehezkiel sudah menyampaikan peringatan Tuhan, tapi mereka tidak mau mendengarkannya atau bertobat, maka hukuman akan ditanggung oleh mereka yang berbuat dosa. Yehezkiel sebagai penjaga tidak akan terkena hukuman, karena ia sudah melakukan tanggung jawabnya untuk mengingatkan. Namun, apabila Yehezkiel tidak mau menyampaikan teguran dari Tuhan, dan orang yang berbuat dosa itu harus terkena hukuman mati dalam kesalahannya, maka Yehezkiel sebagai penjaga juga akan dimintai pertanggungan jawab atas kematian orang tersebut. Sidang jemaat Tuhan, sebenarnya panggilan menjadi penjaga bukan hanya diberikan kepada para rohaniawan saja, kepada pendeta, kepada para pelayan Injil. Setiap orang percaya juga dipanggil untuk saling menjadi penjaga bagi sesamanya. Dalam arti, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan peringatan. Dalam arti, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan peringatan Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh orang lain, supaya mereka sadar dan segera bertobat. Apa yang kita sampaikan bukanlah menghakimi, tetapi adalah apa yang sudah Tuhan perintahkan atau peringatkan dalam firman Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan akan minta pertanggungan jawab dari kita bila kita tidak menyampaikan peringatan dari Tuhan. Tuhan Yesus juga memerintahkan agar kita menegur orang yang berbuat dosa. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Dalam Lukas 17 ayat yang ketiga. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita sebuah tugas tanggung jawab. Menjadi penjaga bukan hanya tugas seorang rohaniawan, gembala sidang, pendeta, pelayan Injil. Tapi penjaga adalah seluruhnya kita ditugaskan. Jadilah suami yang menjaga keluarga, istri, anak-anak. Jadilah istri yang menjadi penjaga untuk suami, anak-anak. Jadilah orang tua yang menjadi penjaga untuk anak-anak. Jadilah menjadi sahabat yang menjadi penjaga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita mendapati hal-hal yang tidak benar yang mereka lakukan, tegur, nasihati. Tentunya kita perlu hikmat daripada Tuhan. Itu sebabnya setiap bangun pagi kita harus meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dengan cara dan hikmat Tuhan, kita dapat membuat seseorang yang kita tahu mereka telah berbuat salah dan kita ditugaskan untuk menegur mereka. Tegur mereka dengan kasih. Amin. Tegur, nasihati, beritahu apa yang harus diberitahu kepada sesamamu. Dengan demikian,
kita telah dipakai oleh Tuhan. Namun ingatlah, Tuhan tidak mengizinkan kita atau Tuhan tidak menugaskan kita untuk menjadi hakim dan menghakimi orang lain. Jika kita mendengar sesuatu tentang seseorang, bukan dengan mata kepala kita sendiri, kiranya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, mari kita menegur dengan penuh kasih. Jangan buru-buru menghakimi sebelum kita mengetahui duduk masalahnya. Karena jika kita melakukan itu, justru kita telah menjadi alat si iblis untuk menjatuhkan harkat martabat orang lain atau kita merendahkan orang lain. Kerap kali kita berprasangka buruk kepada seseorang atau kita berucap buruk kepada seseorang karena kita tidak tahu duduk permasalahannya. Namun kalau kita sudah tahu duduk permasalahannya secara persis, saudara telah salah menilai orang lain. Mari berbesar hati untuk meminta maaf. Sehingga dengan demikian, Anda akan dipakai Tuhan lebih lagi untuk memperingatkan orang lain. Sebab apa yang saudara tabur, itu yang saudara akan tuai. Karena itu, dengan hikmat Tuhan dan kebijaksanaan daripada Tuhan, jadilah penjaga bagi orang-orang di sekitarmu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendahului segala hal yang akan Tuhan kerjakan bagi kita di sepanjang hari dalam ibadah kita hari ini. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini, kiranya pengurapan Tuhan mengurapi pelayananmu. Dan sekali lagi bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatimu untuk mendengarkan Tuhan bicara hari ini. Persilakan Tuhan memberitahukan isi hatinya, pesan-pesan yang pribadi yang datang kepada kita hari ini, dan kita semakin kuat, didewasakan, bertumbuh dan semakin berakar di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, secara khusus bagi sidang jemaat Tuhan akan datang menuju rumah Tuhan, di sana kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Dan setelah ibadah mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lain yang akan saudara lakukan. Di sana pun kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.